Jadi untuk pertemuan ketiga ini saya akan mereview dua aplikasi, yakni pertama aplikasi mengenai layanan peer-to-peer dan yang kedua aplikasi mengenai layanan crowdfunding. Oke, kita akan masuk ke peer-to-peer terlebih dahulu. P2P atau peer-to-peer mengacu pada sistem di mana individu dapat berinteraksi langsung satu sama lain tanpa perantara. Dalam konteks keuangan, peer-to-peer lending atau P2P lending adalah cara di mana individu atau bisnis dapat meminjam atau memberikan pinjaman secara langsung satu sama lain tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Nah, jadi P2P ini basisnya juga udah digital nih, teman-teman. Oke, nah jadi aplikasi yang ingin saya review pada P2P ini ialah Amarta, yakni aplikasi P2P legal di Indonesia. Nah, bagaimana hasil review aplikasi Amarta ini? Mari kita bahas. Oke, halo teman-teman. Di sini kita sudah masuk di dalam aplikasi Amarta. Teman-teman bisa melihat bahwa inilah UI atau UX yang ditawarkan oleh aplikasi Amarta. Teman-teman sebelumnya mungkin bisa download terlebih dahulu aplikasi Amarta ini di Play Store maupun App Store. Dan yang pasti Amarta ini sudah legal ya teman-teman di Indonesia. Tetapi teman-teman mungkin bisa meriset aplikasi Amarta ini terlebih dahulu apakah cocok dengan profil risiko teman-teman atau tidak. Nah, jadi Amarta ini ialah salah satu aplikasi layanan peer-to-peer lending yang dimana kita sebagai pendana atau investor dapat melakukan pendanaan terhadap beberapa UMKM di Indonesia secara individu seperti itu teman-teman. Jadi saya akan bahas mulai dari UI-nya terlebih dahulu. Bisa dilihat bahwasanya UI atau UX yang ditawarkan oleh Amarta ini cukup rapi ya teman-teman. Di sini untuk penataannya cukup rapi dan cukup memanjakan mata. Dan untuk pemilihan warna yang dipilih oleh Amarta ini ialah warna ungu tua ya teman-teman. Ungu tua ini sangat cocok untuk UI yang disajikan oleh orang tua teman-teman. Saya percayakan hal itu karena untuk layanan peer-to-peer lending seperti ini memang lebih diminati oleh kaum-kaum atau kalangan orang tua dibanding kalangan anak muda yang lebih menyukai investasi high risk ya teman-teman ya, yang lebih high risk seperti saham maupun kripto seperti itu. Baik, selain membahas UI-nya, di sini saya akan ingin membahas fitur serta layanan-layanan tersedia pada aplikasi Amarta ini. Jadi untuk menu utama di sini teman-teman dapat melihat total aset teman-teman ya, dan juga total profit yang sudah teman-teman dapatkan hasil pendanaan kepada UMKM yang teman-teman pilih. Lalu di sini terdapat saldo aktif ya teman-teman, karena kebetulan saya masih belum top up, jadi saldo aktif saya masih nol. Di sini juga ada fitur deposit yang dapat dilakukan dengan bank transfer maupun e-wallet. Dan juga kita dapat melakukan withdraw ya, tapi saya di sini masih belum mempunyai rekening tabungan pada aplikasi Amarta ini. Dan alhamdulillah di sini untuk registrasi saya sudah selesai dan sudah diaktifasi. Di sini terdapat fitur atau layanan pendanaan aktif ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa melihat informasi singkat mengenai pendanaan yang kalian lakukan ya. Di sini terdapat informasi seperti sisa pokok bagi hasil diterima, mitra lancar sampai dengan kurang lancar seperti itu teman-teman. Jadi di sini kalian bisa men-tracking ya apakah usaha dari UMKM yang kalian danai itu berjalan dengan lancar atau tidak, maupun apakah ada yang telat bayar atau tidak teman-teman. Jadi untuk informasi yang disajikan ini cukup lengkap ya dari segi pendanaan untuk teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa memilih mitra usaha yang mungkin teman-teman minati untuk dilakukan pendanaan. Namun ini akan saya bahas nanti. Di sini juga terdapat referral program ya. Dan untuk yang bagian bawah seperti biasa, di sini juga ada blog Amarta. Dan teman-teman juga bisa melihat bahwasanya untuk Amarta ini sudah diawasi dan berizin oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini ada menunggu pembayaran teman-teman. Jadi tadi saya sempat mencoba ya untuk melakukan pendanaan, namun saya tidak saya transfer ya teman-teman, karena di sini saya hanya ingin mengedukasi teman-teman bagaimana caranya. Oke, jadi kita langsung saja untuk fokus ke marketplace-nya. Oke, nah jadi teman-teman dapat melihat ya di sini
lumayan banyak untuk UMKM yang bisa teman-teman modali ya. Di sini juga dari berbagai kategori, mulai dari kategori yang berdagang warung kecil, modal konveksi rumahan, modal dagang gas LPG dan lain semacamnya. Jadi untuk aplikasi Amarta seperti ini ya dengan sistem peer-to-peer lending yang dimana kita secara individual dapat melakukan pendanaan kepada UMKM itu cukup membantu untuk meningkatkan perekonomian UMKM di sekitar kita teman-teman agar bisa mendapatkan pemodalan atau pendanaan tanpa melalui verifikasi yang lebih ribet ya. Seperti misalnya jika UMKM ini ingin meminjam uang kepada bank, tentunya harus ada aset-aset yang harus mereka gadaikan seperti itu ya. Jadi ini cukup memudahkan untuk para UMKM sekitar. Di sini juga terdapat beberapa filter seperti pendanaan reguler, rekanan advisory, pendanaan lanjutan, skor kredit, dan promo. Oke, jadi kita akan mulai dari pendanaan reguler dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat list-list UMKM yang dapat kalian danai di sini. Untuk pendanaan reguler ini seperti biasa. Ini ialah filter standarnya teman-teman ya. Dan di sini juga terdapat rekanan advisory. Jadi advisory ini ialah salah satu startup di bidang istilah itu di bidang maritim ya teman-teman. Jadi untuk usaha-usaha yang bergerak pada bidang kelautan, yang bergerak di bidang laut lah teman-teman. Nah itu teman-teman dapat melakukan pendanaan pada rekanan advisory. Namun di sini ternyata untuk pendanaan rekanan advisory ini sedang tidak ada ya teman-teman ya. Lalu untuk selanjutnya juga terdapat pendanaan lanjutan, teman-teman bisa explore sendiri nantinya. Lalu juga terdapat skor kredit. Nah, skor kredit penting untuk teman-teman ketahui agar teman-teman dapat memilih profil risiko yang tepat untuk teman-teman. Karena semakin kecil ataupun semakin rendah ya teman-teman untuk skor kreditnya, maka untuk potensi gagal bayar dan masalah lainnya juga teman-teman bisa dapati ya di kemudian hari. Jadi pastikan teman-teman aware maupun peduli ya mengenai skor kredit dari masing-masing UMKM yang kita danai, karena bagaimanapun kita sebagai pendana maupun investor itu tidak mau jika uang kita itu tidak kembali teman-teman. Jangan sampai kalian ingin melakukan pendanaan namun uang kalian malah ludes alias tidak mendapatkan keuntungan, malah mendapatkan kerugian. Dan di sini juga terdapat promo. Namun untuk promo di sini sedang tidak ada ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja ke pendanaan reguler yang standarnya. Saya akan mencoba untuk mensimulasikan pendanaan ke satu UMKM. Semisalnya Ibu Cici Arsani untuk modal dagang ikan. Di sini juga terdapat wilayah usahanya teman-teman. Jadi usaha ini terdapat di Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur dengan plafonnya itu 4 juta. Dan bagi hasilnya 12% per tahun teman-teman. Mari kita cek. Oke, di sini kita modalin mitra. Oke, jadi dia akan masuk ke keranjang ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat. Di sini juga ada akad pendanaannya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek. Oke. Dan juga di sini terdapat ya beberapa informasi. Oke, di sini juga ada gunakan voucher. Ternyata saya di sini terdapat voucher ya teman-teman. Oh, ternyata di sini minimal pendanaannya ialah 5 juta. Nah, jadi kita dapat melakukan pendanaan ini secara individual teman-teman. Dan semisal teman-teman ingin melakukan pendanaan misalnya ke Ibu Cici ini, teman-teman langsung saja dapat melakukan transfer. Oke, untuk transfernya itu sendiri juga cukup lengkap ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melakukan transfer melalui bank yang telah disediakan maupun melalui e-wallet ya. Walaupun mungkin jika teman-teman transfer melalui e-wallet itu dikenakan pajak ya. Namun untuk pajaknya juga cukup standar teman-teman, kecuali teman-teman ingin melakukan pendanaan via GoPay, ini cukup mahal biaya layanannya. Dan jika teman-teman berminat, mungkin teman-teman bisa langsung saja dilanjutkan untuk pendanaannya. Dan pastikan teman-teman paham akan resiko yang teman-teman dapati jika kalian ingin melakukan pendanaan melalui mekanisme peer-to-peer lending seperti ini. Oke, nantinya setelah teman-teman berhasil melakukan pendanaan, nantinya akan masuk ke portofolio teman-teman. Dan di sini terdapat informasi ya,
yaitu total aset teman-teman dan total profit yang sudah kalian dapatkan. Dan juga di sini terdapat filter dan urutkan ya teman-teman. Di sini dapat di filter pokoknya. Dan nanti teman-teman dapat mencobanya setelah kalian lakukan pendanaan. Dan di sini juga terdapat aktivitas yang telah kalian lakukan. Oke, karena di sini saya belum pernah melakukan pendanaan ya. Mungkin kedepannya saya akan coba untuk salah satu disverifikasi investasi saya. Nah, teman-teman dapat melihat aktivitas keseluruhan teman-teman pada aplikasi Amarta ini seperti itu. Jadi teman-teman dapat memilih ya bulan-bulan apa saja aktivitas yang ingin teman-teman cari. Dan langsung beralih ke fitur account. Nah, di sini terdapat beberapa informasi ya teman-teman, ini informasi standar ya. Ada nama lengkap, nomor handphone, email, dan lain semacamnya. Oke, mungkin untuk review maupun analisa singkat ya mengenai aplikasi peer-to-peer lending di Amarta ini cukup singkat ya teman-teman. Jadi fleksibel banget ya. Jadi kalaupun orang tua menggunakan aplikasi Amarta ini, saya rasa cukup mudah ya untuk dimengerti karena untuk step by stepnya itu tidak ribet dan fiturnya juga tidak terlalu rumit ya teman-teman untuk dipahami. Mungkin teman-teman dapat menjadikan aplikasi Amarta ini untuk referensi disverifikasi portofolio investasi kalian. Mungkin kalian bisa coba ke depannya dan coba explore sendiri. Dan mungkin jika ada fitur atau layanan lainnya belum saya bahas, teman-teman bisa komentar di bawah, kita diskusi bareng, saling edukasi bareng. Mungkin sekian untuk review aplikasi Amarta dari saya, Aris Syahwal. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.